sebagainya ada yang pakai pakaian khusus ini ikut WK lalu nakal atau berbilang ya suaminya itu sendiri sampai panggil ada ya suaminya panggil malah Romo bilang kalau di gereja-gereja itu tahu polisi ini mereka boleh lewat jadi kita mengaji bahwa kita ini mereka harus sesuai dengan bacaan kedua dari dikatakan bahwa sesuai dengan panggilan hidup kita ini satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi meskipun kita ini berbeda-beda wujudnya, berbeda-beda tampilannya, ketahuilah bahwa sesuai dengan panggilan kita adalah satu area. Amin. Kita yang berbeda-beda saat ini, tapi sudah bersama-sama mendengarkan bacaan-bacaan, terutama bacaan Injil, di mana di sana ada bacaan Injil satu Yohanes mencatat bahwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, itu berarti melewati air danau Galilea, yaitu dari Tiberias. Kemudian diikuti banyak orang berbondong-bondong, banyak orang berbondong-bondong itu melayani dan Yesus berangkat lalu naik ke gunung sana. Mungkin berangkat dari atau itu lalu Tuhan Yesus naik ke gunung sana. Nah, rupanya Tuhan Yesus ini dimaksudkan naik ke atas gunung, maka harus kita tiru. Mungkin para pesulap dan itu sudah diperkenalkan oleh kronologi mau naik ke atas gunung sana. Nah, bagaimana saudara? Di sana dikatakan berbondong-bondong. Dalam berikutnya itu jumlahnya kurang lebih 5.000 laki-laki, tentu saja mungkin disertai dengan istrinya, disertai dengan anak-anaknya, mungkin kurang lebih sekitar 15.000 orang yang mengikuti derek Gusti Yesus. Yesus juga memandang, pokoknya bukan apakah mereka itu nanti bisa makan tidak? Itu apa namanya itu goroson Yesus, goroson bahasa bicara goroson. Pokoknya mikir-mikir orang sebanyak ini bagaimana mereka makan? Mereka akan dapat Yesus. Lalu Yesus minta kepada Filipus supaya Filipus ini berbuat baik. Lalu tanya, di mana kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi keprihatinan pertama dari Yesus adalah tentang makan. Kami tidak ada Filipus untuk berbuat baik. Pakai kepada Filipus ini. Lalu dia menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing pengen mendapatkan satu potong kecil saja. 200 dinar ini berapa? Saya mencoba hitung-hitung. Sak dinar itu harganya rupiahkan kurang lebih 53.000 rupiah. Nah, kalau 200 dinar kurang lebih 10.600.000 rupiah. Nah, Pak Adi itu coba 10.600.000 rupiah untuk memberi makan orang 15.000 itu cukup orang? Cukup orang? Orang cukup ya? Sudah cukup ya. Si Filipus juga nggak cukup meskipun hanya satu muncul. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan bahwa ketidakberdayaan Filipus, ketidakmampuan Filipus, ketidakmampuan manusia untuk menolong begitu banyak orang. Tuhan mengajak supaya berbuat baik, tapi rupanya Filipus tidak mampu. Lalu yang kedua, yang tidak mau menyediakan sendiri, tetapi malah mengatakan di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu dia
roti dua jelek, roti lima jelek roti dan dua helai apa artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi baik Filipus maupun Andreas sesungguhnya di sana mau mengungkapkan ketidakberdayaan manusia, ketidakmampuan manusia untuk berbuat baik kalau sendiri. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat mereka sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus mengambil, kemudian mengucap syukur dan membagi-bagi. Di Injil lain dikatakan Yesus berdoa memohon kepada Tuhan. Perkiraan saya begini, kan orang yang buaya tadi berbondong-bondong tadi piknik naik gunung, saya yakin bahwa mereka pun juga membawa roti, bawa minuman, bawa ikan untuk sapu. Seperti kita kalau pergi mana-mana itu ada dosa, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengangkat roti itu dan ketika melihat seorang kecil saja berani memberikan roti, masa kalau perusahaan menggunakan roti saat itu harus berani. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur dan kemudian membagi-bagi, nah sepertinya itu juga bapak ibu-ibu yang mungkin ada yang bawa lima, bagi seperti kita kalau kita sama itu berbulan. Nek satu orang gowi, wonge limo, bawa nasi terus nang. Nek satu orang gowi 7, bawa nasi terus itu berapa? Dapat itu masih di situ dimakan bersama. Akhirnya sesudah dikumpulkan bersama-sama. Lalu kurang sebanyak itu kenapa? Karena ketika Tuhan mengucapkan, ketika Tuhan bagi-bagi, tak mungkin akan membaca sekejap ulang 15 orang itu mungkin. Pak sudah akhirnya ketika berbagi bersama dengan Tuhan Yesus, maka segalanya akan cukup. Manusia yang tidak membagi, manusia yang tidak berdaya ketika kerja bersama Tuhan, maka akan menjadi berdaya, akan menjadi mampu. Tuhan menganugerahkan segala-galanya supaya kita manusia yang berperan di dalam Tuhan, kita mendapatkan yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan berpesan, sesudah ditentukan, Dia berpesan supaya tidak ada yang terbuang. Dari biasanya ibu-ibu ini sebenarnya begitu merawat makanan ya, untuk anaknya itu makan itu ya. Kadang-kadang makanannya itu lebih besar daripada itu. Ngerti makanannya enak, dimakan. Setelah dimakan itu tidak cukup, itu berbaik. Itu ngomong, le, aku dok, makan dia, aku pulang coba itu makan. Jadi itu kalau makan. Pernah ada istilah ini. Seorang imam dan seorang rakor ya. Saya tidak tahu namanya. Rakor ini makan. Ketika makan itu selalu sisa. Sudah selesai, sisa satu orang diberi bayar. Wes, satu ngomong. Kalau makan itu boleh dihabiskan. Dia bilang nah, makan lagi, nggak habis lagi. Sampai pintu, pas udah itu ngomong. Kalau makan itu boleh dihabiskan. Sampai pintu, orang dihabiskan. Pikiran itu orang ini terus. Akhirnya, sesudah makan itu, bisa melihat bahwa orangnya itu makan dari dihabiskan. Apa namanya sisa yang masih ada di dirinya orang itu diambil oleh pasukannya itu kemudian dimakan. Walaupun rasanya manis kurang. Artinya pasukan ini menempelkan si pelajar ini bukan dengan tangan tetapi dengan tindakan contoh.
Nah itu ya. Jadi Tuhan Yesus juga berbicara, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau kamu berbuat baik, kamu harus berbuat secara tulus, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, Bapak Ibu para saudara terkasih, pertama-tama saya kita petik pelajaran ini, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah Yesus berbuat baik, membagi-bagikan roti. Dan roti yang dibagikan adalah tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Ketika di kayu salib, itu ditunai dalam Ekaristi. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, menerima tubuh Kristus, sebenarnya kita menerima dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berbuat baik. Setiap orang sesungguhnya sudah sedang karena selalu berbuat baik. Kita bisa berbuat baik dengan cara apa saja. Dalam keluarga, saya yakin bapak dan ibu itu selalu berbuat baik dengan anak. Anak-anak juga berbuat baik dengan bapak dan ibunya dan seterusnya dan seterusnya. Ada macam-macam cara berbuat baik. Ibu-ibu berbuat baik. BKI di sini juga berbuat baik. Kalau nanti melihat semboyannya di sana atau temanya di sana yang dikatakan geraknya budi di sini membangun negara secara keseluruhan, mewujudkan rasa kasih, berarti ibu-ibu ini tentu saja sebagai ibu yang lain mau mewujudkan membangun rasa kasih, memberikan kasih, lahir kembali semakin berarti. Itu berarti ibu-ibu ini yang sedang merayakan tahun ke-100 bukan hanya berada di sini, tetapi untuk seterusnya semakin berarti membangun budi semakin mandiri dan tangguh. Dan lagi ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berharga bagi kita karena di tahun 2024 ini ada banyak yang merayakan 100 tahun. Pertama memang disebut BK 100 tahun. Yang kedua KWI atau Gereja Indonesia juga 100 tahun. SD juga merayakan 100 tahun. Keuskupan sini juga merayakan 100 tahun. Maka angka 100 tahun ini, angka satu abad ini, angka yang sangat berarti. Nanti Pak Andi juga akan merayakan 100 tahun. 100 tahun. Pak Asroni juga akan merayakan 100 tahun. Dan Romo itu juga akan merayakan 100 tahun. Romo juga akan merayakan 100 tahun. Kalau untuk pertemuan ini dengan Pak Romo Rangka kemajuan terus berdiri. Ketika kerja, tetapi